Shalom. Shalom. Haleluya. Adalah hal yang indah dan teramat indah saat kita datang pada Allah yang Maha Agung itu. Amin. Karena ucapan syukur kita ini kita wujudkan saat kita menyembah, mengagungkan Dia dengan hati yang tulus, memuji, memuliakan Dia. Kita akan doa, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih dan lebih lagi mengagungkan Dia, menyenangkan Dia di dalam pujian penyembahan kita. Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk saat yang indah ini kami datang padamu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami sangat bersyukur karena Engkau berkenan hadir mengisi hidup kami, mengisi hati, mengisi tubuh, jiwa dan roh kami untuk terus mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hanya bagi-Mu, Allahku, dan kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan Engkau teramat baik. Kami mau mengagungkan Engkau dengan hati yang tulus, sebab Engkaulah Allah Maha Mulia, Maha Agung itu, dan kami tinggikan Engkau lebih lagi. Masuk ruang Maha Kudus dengan nada harap tumpah. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Dengan segenap hati katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah
Terima kasih Yesus, Roh Kudus yang baik, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menguasai kami. Aku merendah di atas segalanya, hanya Kau yang kami tinggikan. Kudus dan mulia Engkau Tuhan Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami mau tinggikan Engkau lebih dan lebih lagi. Kami mau puji Engkau di atas segalanya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mau kita berdiri dan kita mengagungkan sebab Dialah Raja di atas segala raja dan satu-satunya Yesus yang layak ditinggikan dan diagungkan. Karena Dialah Allah yang layak kita puji. Haleluya. Nyanyian kemenangan hanya bagi Yesus Kristus. Hanya Dialah yang layak mendapatkan pujian dan pengagungan. Sebab Dialah Raja di atas segala raja. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan karya hati. Nama yang besar hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu keselamatan
Tuhan, sebab Engkau tidak tertandingi di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu buat kami. Haleluya, kuasa-Mu yang tak terbatas itu tidak ada yang menandingi Engkau, Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Pada siapa kau bandingkan? Ya Tuhan, kami nyatakan itu tidak ada. Kejahatannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Ya Tuhan, tidak ada yang sebanding dengan Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau maha hebat. Kuasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Oh, terima kasih Yesus, kami memiliki Engkau yang maha kuasa. Haleluya. Siapa kau bandingkan? Oh, haleluya, Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Lagi katakan, tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu lagi sekali lagi katakan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Dialah Allah yang tak terbatas, amin. Dan hanya Dialah yang empunya langit dan bumi dan alam semesta mengagungkan namanya. Karena memang kuasanya itu tak terlukiskan, tak tertandingi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kasih setia. Dan hanya Engkaulah yang layak ditinggikan di atas segalanya. Kami mau menyanyikan nyanyian keagungan kami kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan.
Allah yang maha agung. Kami punya Allah yang maha besar. Itu yang kami percayai dalam kehidupan kami. Kami gak mau menyerah Tuhan dalam keadaan kami. Tapi kami terus memegang Engkau. Sebab Engkaulah yang berjanji. Dan Engkau yang memberi kepada kami. Janjimu itu buat kami, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu buat kami. Engkau yang kuatkan kami. Dan Roh Kudus yang Engkau yang selalu mengingatkan pada kami. Untuk kami gak pernah menyerah dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap kokoh di dalam, kuat di dalam Yesus. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur hanya Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu setia buat kami. Terima kasih Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Nyatakan segenap hati. Aku punya Tuhan yang besar, Yes. yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Percaya Tuhan dengan kuasa-Mu. Yes, amin. Kemenangan dari-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Sehingga kami gak perlu takut dan khawatir. Sebab Engkau ada yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang menyekan menyerah. Terima kasih Yesus. Dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Nyatakannya senap hati. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, terima kasih Yesus untuk kesetiaan-Mu, untuk kasih-Mu buat kami. Kami terus nyatakan iman kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Ku terima Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya
Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami sangat berterima kasih karena Tuhan selalu memberikan kepada kami kemenangan. Sungguh Tuhan, bahwa hidup kami hanyalah ada di dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, Tuhan selalu ada menyertai setiap kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, kami sangat yakin dan percaya bahwa saat hidup kami ada di tangan Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan bagi setiap kami yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh ada sore hari ini, untuk kami boleh belajar kembali terhadap setiap firman Tuhan. Olehnya mari Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah kami, nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami ya Tuhan, dan buat kami mengerti, menangkap apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu. Dengan ini kami siap untuk menerima setiap didikan dan ajaran Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau ditegur, kami mau dididik, kami mau dibentuk, diproses sesuai dengan yang Tuhan inginkan bagi kami semua. Terima kasih semua yang bisa menghalang-halangi kami di dalam kami mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu. Dengan ini aku tolak demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji hormat syukur kami naikkan padamu. Demi nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Semuanya pasti diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan, melanjutkan apa yang sudah pernah kita pelajari mengenai gereja yang tidak tergoncangkan, berhubungan dengan tema kita pada tahun ini, yaitu tahun yang tidak tergoncangkan. Minggu yang lalu kita sudah belajar beberapa hal Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang jangan lupa akan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan. Lalu jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kemudian kalau ditegur jangan sampai patah hati. Itu kan kemarin kita belajar firman Tuhan seperti itu. Lalu anak itu pasti disesah dan dihajar oleh Tuhan. Jadi anak itu selalu diperlakukan istimewa. Ya, makanya kalau anak yang disayangi, dikasihi, pasti ditegur, pasti dihajar. Lalu demi kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, bapak itu pasti akan menghajar anaknya, karena tidak ada anak yang tidak pernah dihajar oleh bapaknya. Itu kata firman Tuhan. Yang itu artinya kita memang diperintahkan Tuhan untuk mempersiapkan diri kita supaya kita benar-benar menjadi anak yang siap untuk dididik oleh Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan dari Ibrani pasal 2 ayat yang ke-8 hingga dengan yang ke-11. Ibrani 12 ayat 8 sampai 11. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di ayat yang ke-8. Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak tetapi anak-anak gampang. Dalam bahasa yang lain, dalam bahasa aslinya anak gampang itu disebut anak haram. Pengertian anak haram pasti kita tahu gitu kan. Ini anak yang tidak bagus gitu kan, dihasilkan dari kondisi yang tidak baik. Makanya disebut sebagai anak haram. Jadi pemahamannya begini Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang tidak pernah dihajar berarti dia bukan anak gitu loh.
Kalau ada anak nggak pernah dididik, nggak pernah dikasih tahu, maka itu di hadapan Tuhan dia bukan anak. Itu masih melanjutkan seperti yang kemarin kita pelajari gitu ya. Maka kata firman Tuhan, kalau anak nggak pernah dihajar, dia bukan anak, tapi anak haram. Anak yang nggak bagus, ya ngertilah gitu kan Bapak Ibu Saudara ya. Anak haram. Jadi ya sudah, itu kalau namanya anak haram secara hukum dia bukan ahli waris. Kalau dia bukan ahli waris, maka dia nggak akan dapat warisan. Kalau dia nggak dapat warisan, ya hidupnya memang tidak dianggap dalam sebuah susunan keluarga, kan gitu. Karena dia anak haram. Nah, dan kalau kemudian itu disimbolisasikan dalam pengertian rohani, anak yang tidak dianggap anak, seorang yang tidak dianggap anak, dia bukan ahli waris. Dalam konteks kekristenan, bahasa Alkitab, bahasa rohani, orang yang bukan ahli waris, dia nggak akan dapat hidup kekal di surga. Jadi kalau saya kemudian simpulkan dari ayat ini, seorang anak kalau mau disebut anak Tuhan, jadi ahli waris Tuhan, dan nantinya dapat warisan untuk hidup kekal di surga, maka dia harus yang namanya siap untuk dihajar, seperti yang kemarin kita pelajari, ya kan? Siap dihajar. Kalau ada anak nggak dihajar, dia bukan anak. Jadi sekarang pertanyaannya kepada kita adalah, apakah kita mau disebut sebagai anak Allah, atau kita memang nggak mau disebut sebagai anak Allah? Mungkin kalau bahasanya begini, aku nggak mau kalau tidak disebut sebagai anak, tapi aku nggak mau dihajar. Nah, ini tidak bisa, karena kalau anak pasti nantinya akan dihajar, gitu ya. Nanti kita akan pelajari lagi. Kenapa kok mesti dihajar gitu loh? Kenapa mesti ada ganjaran kalau dalam bahasa Ibrani tadi? Kenapa mesti ada hajaran? Kenapa mesti ada ganjaran yang diberikan? Tetapi setidaknya dari ayat ini kita belajar, kalau dia disebut anak, ya pasti akan dapat ganjaran. Kalau ada anak nggak diganjar, ya berarti dia bukan anak, gitu loh. Dia memang bukan anak, ya sudah, berarti nggak akan ada dapat warisan. Dalam konteks kitab, warisan kita sebagai orang percaya adalah hidup kekal. Jadi kalau ada orang Kristen nggak mau dihajar sama Tuhan, dalam bahasa ini gitu ya, dalam bahasa Ibrani, ada orang Kristen nggak mau dapat ganjaran dari Tuhan, itu berarti dia sedang mengatakan kepada dirinya, aku nggak mau dapat warisanmu Tuhan, aku nggak mau hidup kekal bersamamu Tuhan. Itu secara tidak langsung. Kenapa? Berdasarkan ayat ini, kalau dia anak pasti akan dapat ganjaran. Kalau nggak diganjar sama Tuhan, kalau nggak dihajar sama Tuhan, di hadapan Tuhan dia dianggap bukan anak, jadi nggak akan dapat warisan. Nah, ini menjadi penting dipahami Bapak Ibu Saudara, buat kita semua. Artinya apa? Bahwa di dalam Tuhan pasti akan mendidik kita dengan keras. Jadi nggak ada orang Kristen lembek-lembek itu, katakan amin. Nggak ada orang Kristen lembek-lembek. Jadi kalau ada orang beranggap, gak usah di sana lah, khotbahnya keras. Orang Kristen itu harus keras. Ganjaran, hajaran, cambukan, itu yang Tuhan sediakan untuk anak. Kan aneh toh pada akhirnya kalau orang Kristen maunya yang berkat-berkat doang gitu kan, yang dilus-lus doang. Nggak ada. Kalau mau ngerti kebenaran firman Tuhan, sejak kitab Kejadian ditulis sampai nanti Wahyu, namanya Kristen itu dimurnikan selalu dengan api. 1 Korintus membahasakan lain, setiap bangunan-bangunan entah itu dibangun dengan kayu, dibangun dengan batu, dibangun dengan emas, akan diuji dengan api juga. Jadi perhatikan bahwa orang Kristen itu harus selalu memasuki masa ujian untuk memurnikan. Dimurnikan dengan api itu tidak menyejukkan. Mana ada orang dibakar dengan api terus hawane sejuk begitu? Enggak mungkin. Api itu menyakitkan, api itu panas. Tidak ada orang Kristen yang kemudian kalau mau belajar firman Tuhan kehidupannya nyantai, nyaman. Tidak. Kalau orang Kristen pemahamannya kayak gitu, dia udah tidak selaras dengan kebenaran. Bukan berarti Tuhan itu bahwa kejam, bukan. Jangan salah. Untuk menjadi Kristen yang benar harus dimurnikan,
harus dicambuk kadang-kadang, harus dihajar kadang-kadang, demi memunculkan sesuatu yang benar. Walau Tuhan itu juga membalut, Tuhan itu juga menghibur, tapi perhatikan, namanya Kristen itu bukan sebuah perjalanan rohani yang nyantai, nyaman, sejuk terus-menerus, bukan. Tuhan memang pasti membalut kalau luka, tapi ada luka duluan. Hajaran dulu, cambuk dulu, ceprat, begitu kan, supaya sadar. Setelah luka dibalut. Itu Tuhan. Gak pernah Tuhan, bacalah Alkitab Bapak Ibu Saudara, mana sih ada Tuhan didik umatnya itu santai-santai? Enggak. Perjanjian lama itu bicaranya lebih keras, salah mati, salah mati, salah mati. Bahkan pada konteks Ananias dan Safira itu sudah memasuki zaman Rasul, Yesus sudah naik ke surga, Ananias Safira bohong mati langsung, mati beneran kan gitu. Nggak bisa namanya kompromi lembut-lembut gitu, nggak ada. Nah yang salah itu mungkin pemahamannya Bapak Ibu Saudara, karena bagi dia mungkin kekristenan itu sesuatu yang nyantai, ya salah nanti akhirnya Bapak Ibu Saudara, karena memang Tuhan nggak didik kita untuk manja-manja. Kasih tahu kanan kiri, katakan ojo manja. Memang Kristen itu tidak boleh manja. Kalau ada orang ngomong ojo rono lah, sana itu terlalu keras, bawa ke tempat lain aja. Kalau nggak dididik secara keras mau jadi apa Bapak Ibu Saudara? Perhatikan baik-baik. Nggak bisa kan? Kita dalam dunia biasa, maksudnya dalam keseharian, seorang anak yang tidak dibiasakan dengan kerasnya hidup, nggak siap menghadapi kehidupan. Itu dalam bahasa umum. Atau dalam bahasa yang lebih biasa, anak yang tidak pernah kena hujan, jangan kena hujan, dikerukupi jaket, payungi, lebok ke kontainer gitu kan, ben ora kudanan. Tapi begitu kena hujan dikit jadinya apa? Pilek gitu kan saudara. Jadi anak tuh gak sudah dikasih makan yang pedas-pedas, nanti perutnya sakit. Begitu kecendok pedas sidik langsung main ceret gitu kan. Kenapa nggak dibiasain? Bener ya saudara ya, paham ya? Makanya kadang-kadang ya dibodohi sidik-sidik gitu kan. Seperti zaman saya, kalau saya masih kecil, caci lem di napa niki jenenge sego ki di nyenek niki lho. Nah diulet campur botok supaya apa? Pencernaannya kuat. Kejam tuh orang tua yang enggak. Bukan soal kejam, jangan salah menilai. Tapi supaya dididik jadi anak yang tangguh gitu loh. Makan pedas bisa. Gitu kan? Dadi engko nek yang di jenenge yang warung soto apa bakso ngono ki jajake kancane mangan pedas iso gitu kan. Gitu ya. Apa jajake Mas Romi ning rica-rica mendok iso, jajake Mas Yepi ning rica-rica RW iso. Itu karena apa? Sudah biasa. Itu dalam bahasa umum sehari-hari kan gitu saudara. Nah dalam bahasa rohani itu sama. Ojo kono itu gerejane keras banget, kowe ning nggon liyane wae. Kok ndak malah piye-piye. Loh, gua harus dididik keras. Manja-manja itu gak jadi Kristen yang tangguh menghadapi dunia. Serius Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan memahaminya sebagai ya kekristenannya salah barangkali nanti. Firman Tuhan ngajari kita hal yang walau memang bukan berarti bahwa didikan, hajaran, cambukan itu akan mematikan seseorang, tidak mungkin. Tuhan ngasih itu sesuatu yang baik, nanti kita akan belajar lanjut. Nah, lanjut dulu kalau begitu. Jadi kalau ada orang tidak dihajar sama Tuhan, itu bukan anak. Nah, kalau nggak anak itu nggak dapat warisan. Bahasanya nggak dapat hidup kekal, nggak masuk surga kalau nggak pernah dihajar. Makanya bersyukur kalau dihajar. Amin. Bersyukur kalau dihajar. Ayat 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dari ayah kandung, dari ayah secara hukum hukum kenegaraan lah gitu kan, apa nama istilahnya. Jadi ayah kita yang sebenarnya jadi bapak di dunia ini, kita itu beroleh ganjaran kan gitu. Tapi mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Maksudnya begini loh Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu Tuhan ngajarin kepada kita
Kalau orang tua kandung yang di dunia saja menghajar kita dan kita hormati mereka kan, gitu loh. Apalagi kepada Bapa dari segala roh, supaya kita beroleh hidup, kita juga harus lebih taat kepada Dia, gitu. Jadi yang pertama itu di sini kita belajar, kalau ada Bapak jasmani didik kita, ganjar kita, hajar kita harus tetap hormati mereka. Karena bahasanya gitu, bukankah dari Bapak yang sebenarnya kita diganjar, tapi kita tetap hormati mereka kan? Nah ini ngajarin kepada kita, kalau Bapak yang di dunia ini menghajar kita, belajar yuk tetap hormati mereka. Amin. Belajar hormati mereka, hargai mereka, karena mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mendidik dan mengajar kita, walau dengan caranya masing-masing. Jadi tidak bisa Bapak Ibu Saudara kita memilih, yang bisa kita lakukan hanyalah menerima dan bersyukur, dan semuanya tidak terjadi secara kebetulan. Kenapa kok bapakku tuh begini orangnya, sementara bapak yang lain kok begitu? Nah kita itu nggak bisa milih. Amin. Kita nggak bisa milih, wah bapakku gak sebagus bapaknya dia, gitu kan. Itu kan menurut cara pandang kita. Nanti ada ayatnya lagi Bapak Ibu Saudara. Itu kan menurut cara pandang kita, bapak kita nggak baik. Kenapa? Karena kita punya persyaratan, gitu kan. Ibarat kata memang tidak bisa digunakan, ini contoh ini tidak bisa secara 100% tepat digunakan sebagai contoh, tapi setidaknya kita bisa memahami begini loh Bapak Ibu Saudara. Kita ini dilahirkan dari benih bapak dan ibu kita. Amin. Amin. Yang bukan benih orang lain, gitu loh, ya toh. Itu dari benih bapak dan ibu kita ada. Nah waktu kemudian kita lahir, gitu kan, benih itu ada pada kita, mau ndak mau. Lalu bapak dan ibu kita itu punya sebuah pola didik, pola asuh yang pasti berbeda dari yang lain, itu pasti. Tapi ingat loh, kita itu benih dari mereka. Cocoknya kita ini dididik oleh siapa? Yang punya benih, betul? Yang punya benih. Mas Toto, Mas Yepi itu mereka orang yang ngerti pertanian, walaupun bukan petani. Kemudian punya cara nanam yang berbeda. Kemudian saya nimbrung kepada mereka. Nah, saya tidak bisa kemudian mengikuti sesuai dengan apa yang saya miliki saja. Saya mau belajar kepada siapa? Nah, yang ngerti pada akhirnya memperlakukan tanaman, ya yang nanam. Oh, kemarin itu waktu nanam itu tak perlakukan seperti ini. Ketika itu diganti sama orang lain untuk melakukannya, saya ikut masuk dalam cara saya, hancur itu pertanian mereka, gitu loh Bapak Ibu Saudara. Yang nyiptakan mobil Toyota itu ya Toyota, sehingga spare part dan bagian-bagiannya yang hafal itu Toyota. Bengkel-bengkel yang ada itu tidak hafal. Mereka mengerti hanya karena pengalaman kerja, tapi tidak benar-benar hafal processing pembuatan sebuah mobil itu bagaimana, tidak mengerti. Akhirnya siapa yang paling paham membetulkan mobil? Ya bengkelnya, ya perusahaannya, ya pabriknya. Benih kita itu dari bapak ibu kita. Sing paling cocok dan paling hafal benak ke kita, ngarahkan kita, ya bapak ibu kita secara jasmani. Nah kemudian kalau ada anak, oh bapakku kok nggak sebaik dia, bapaknya dia, ibuku kok nggak sebaik ibunya dia, itu salah. Nah, itu sering terjadi pada kalangan anak-anak muda. Maka Bapak Ibu Saudara, para orang tua di sini, saya mohon bantuan doanya sungguh-sungguh supaya anak-anak kita itu memahami kebenaran firman ini loh. Dari orang tua kandung kita ngasih ganjaran sama kita, kita hormati mereka. Jadi harus hormat. Nah, memakai metode cara orang lain itu tidak tepat, walaupun mungkin ada baiknya, ya sisi yang baik boleh diterapkan,
Tapi tepat tidak mungkin tepat karena mereka tidak ada benih yang masuk ke dalam diri kita. Yang paling tepat didik kita ya adalah orang tua kandung kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi nggak mungkin salah mereka didik kita. Gitu loh. Dalam kondisi yang normal. Tapi kan ada nih kalau dalam film-film itu kan bapaknya penjahat yang didik anaknya jadi penjahat gitu kan saudara ya. Tapi itu kan film gitu ya. Walaupun mungkin ya saya nggak tahu ada dalam dunia nyata itu bandar narkoba didik anaknya untuk jadi bandar juga ada gitu kan. Itu terjadi di negara-negara yang memang tingkat keparahan narkobanya tinggi. Ada gembong-gembongnya, ada mafia-mafianya, memang begitu. Jadi ngajari anaknya untuk ngelawan pemerintah, ngajari anaknya untuk jadi bandar narkoba juga itu ya ada, tapi itu kan dalam kondisi yang tidak bisa dikatakan secara umum. Secara umum bahasanya adalah orang tua pasti mendidik anaknya untuk yang terbaik kan gitu. Jadi yang cocok mengarahkan kita sebagai anak ya pastilah orang tua kita dengan caranya, dengan polanya. Bukankah mereka sudah ada lebih dulu daripada kita yang dilahirkan? Ya kan? Anak-anak di sini dengar baik-baik, kan? Orang tuamu itu sudah ada lebih dulu. Nek kamu minta bapak atau ibumu berubah menurut caramu, mikirmu, kleru, mereka sudah ada kayak begitu. Bapakku sangar, mbokku cerewet, itu sudah ada lebih duluan. Anda baru lahir belakangan. Anda dilahirkan dalam kondisi bapak yang sangar dan ibu yang cerewet. Anda kemudian lahir dan minta bapakku nggak boleh sangar, ibuku nggak boleh cerewet. Ya nggak bisa. Anda harus mengerti kebenaran ini. Yang membuat kadang-kadang anak jadi nggak suka itu karena mereka punya tuntutan. Bapak nggak boleh sangar, ibu nggak boleh cerewet. Anda itu dilahirkan kemudian. Ini sudah patron dari sana gitu loh. Kalau pada akhirnya ini salah di hadapan Tuhan, biar itu jadi urusan mereka dengan Tuhan. Anda dilahirkan dari benih itu, tidak bisa kemudian dibanding-bandingkan jadi lagung kemalian dadaan. Gitu loh saudara. Anak-anak joker yang di sini ada paham ya. Tidak bisa kalian nuntut orang tua itu kayak aku mau, ora iso. Anda lahir itu dari benih mereka. Dan yang bisa dandani Anda ya orang tua Anda, karena pabrik itu di situ gitu loh. Yang paling ngerti detailnya ya orang tuamu, bukan orang tua yang lain. Sekalipun di matamu mungkin orang tuanya temanmu tuh kayak lebih baik bagimu, tapi mereka nggak akan bisa membetulkan secara tepat. Mengapa? Nah, prinsip rohaninya harus jelas. Tuhan itu ngasih karunia kepada orang tua untuk kemudian melahirkan kita, dan mereka diberikan kuasa dan urapan untuk apa? Untuk ngajari kita. Memang kadang-kadang kan ada orang tua yang rodok keblinger gitu kan, rodok loro gitu ya ada, tapi tidak bisa kemudian Anda berpikir kalau begitu aku ke tempat yang lain, nggak bisa. Anda tidak akan pernah betul jadi anak yang benar-benar sesuai dengan rencana Tuhan kalau ini bicara bahasa rohani, kalau Anda tidak hormati orang tua gitu loh saudara. Itu prinsipnya begitu. Nah, dalam perjalanan memang ada hal-hal yang mungkin Tuhan izinkan terjadi di luar yang kita kehendaki, di luar kita inginkan sebagai anak. Nah, tugas kita ngapain? Bukan meremehkan mereka, bukan kemudian tidak mendengarkan mereka, bukan kemudian tidak menghargai mereka, bukan. Tugas kita adalah mendoakan supaya mereka jadi saluran yang tepat. Nah, kalau saya boleh bahasakan, gambarkan begini. Jadi kalau orang tua itu adalah dua pipa, bapak ibu dua pipa yang masuk ke kita. Ini yang normal, kira-kira begitu. Ini adalah bapak dewe atau bapak ibunya kita itu lagi nakal, gitu kan? Sehingga satu saluran itu menggok ke sana. Nah, tapi perhatikan tadi yang saya sampaikan, benih itu dari mereka, itu nggak mungkin ke yang lain, nggak mungkin bisa didapatkan dari yang lain. Berarti tugas anak ngapain? Bukan cari pipa yang lain untuk dimasukkan ke sini, salah.
berdoa, Tuhan sadarkan bapakku, Tuhan sadarkan ibuku. Agar apa? Pipa yang menggok tadi jadi ke kita. Gitu loh. Tugas doa kita adalah ke sana. Dan kemudian kalau itu masuk dalam ranah rohani, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu sudah menetapkan masing-masing jemaat untuk diberkati Tuhan lewat gereja lokal yang Tuhan sudah tetapkan untuk mereka ada. Kalau mereka berpindah, mereka tetap hidup, tapi nggak akan pernah ada blessing dalam hidup mereka. Itu pasti, karena Tuhan sudah tetapkan satu jemaat itu nanti akan digembalakan oleh satu gembala di satu gereja lokal. Tuhan sudah tetapkan itu. Ketika ada jemaat yang berbelok, merasa kemudian ada gembala yang lebih baik, ya nggak apa-apa. Tapi saluran itu sudah Tuhan tetapkan. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Saluran itu sudah Tuhan tetapkan. Mau dicari ke tempat lain nggak akan mungkin bisa pernah ada blessing. Hidup kaya mungkin, gitu ya. Bisa jadi bisa terjadi di sana. Hidup sukses bisa jadi terjadi di sana. Tapi blessing ini nggak akan pernah didapat dari tempat yang lain. Karena Tuhan sudah tetapkan saluran yang Tuhan pakai untuk memberkati hidup kita. Nah, anak kandung juga begitu. Tugas kita pada akhirnya sebagai anak mendoakan supaya salurannya dibalik ke Tuhan, ke kita. Gitu loh. Jangan pernah berpikir aku cocok kalau dengan didikannya bapaknya teman saya yang seperti itu. Saya suka yang kayak begitu. Saya suka bapak yang kayak begitu. Atau saya suka ibu yang kayak begitu. Ibuku, bapakku, aku rasa seneng, galak, cerewet dan lain sebagainya. Enggak bisa. Itu enggak akan bisa Anda dapatkan. Enggak akan pernah ada blessing dalam hidupmu. Dibedakan blessing ini, pengertian blessing itu dari sekedar berkat jasmani atau berkat kesuksesan. Bedakan. Karena kata blessing itu mengandung seluruh unsur kehidupan. Berkat untuk roh, jiwa, tubuh maksimal itu ada di blessing. Kalau sekedar mungkin cari kaya bisa di tempat lain. Gitu Saudara. Ngejar karir di tempat lain bisa, tapi nggak akan pernah dapat blessing di sana. Itu dibedakan. Jadi sekali lagi, orang tua yang ngasih ganjaran sama kita saja kita harus hormati, kata firman begitu. Nah, apalagi kepada Tuhan. Tuhan dari segala roh harus lebih ditaati, harus lebih dihormati, harus lebih dihargai. Tuhan harus mendapatkan tempat yang lebih tinggi. Katakan sama-sama, lebih tinggi. Kenapa? Karena posisi Tuhan itu melebihi orang tua kandung kita. Sekalipun melalui orang tua kandung kita, Tuhan kirim berkat buat kita, blessingnya. Tapi Tuhan tetap di tempat yang lebih tinggi dari orang tua kita. Supaya apa? Blessingnya itu lebih banyak. Kalau kita ke Tuhan tidak bisa lebih tinggi cara penghargaannya, gitu kan? Maka blessing yang sesungguhnya tidak bisa kita terima. Kenapa? Orang tua kita itu dapat titipan blessing buat kita dari Tuhan. Tuhan ke orang tua kita, baru ke kita. Jadi harus bisa mengerti ini. Memang kalau dijabarkan secara panjang lebar memang akan agak sulit memahaminya. Tetapi setidaknya ya biarlah Roh Kudus menerangi setiap pikiran dan hati kita untuk bisa mengerti firman Tuhan ini. Bahwa blessing yang sesungguhnya yang maksimal itu datang dari Tuhan. Maka cara kita menghargai Tuhan dengan cara kita menghargai orang tua harus bisa lebih tinggi kita menghargai Tuhan. Dua hal ini akan sangat bisa kelihatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya begini, kita nggak mungkin bisa berkata aku menghormati Tuhan, ternyata kita nggak bisa menghormati orang tua kita. Atau sebaliknya, aku menghormati orang tua tapi kita nggak bisa atau kurang menghormati Tuhan. Itu juga nggak mungkin. Semuanya pasti akan berjalan beriringan dan bersamaan. Maksudnya ketika seseorang berkata aku menghormati Tuhan, pasti dia bisa menghormati orang tuanya. Atau sebaliknya, ketika dia bisa berkata aku menghormati orang tuaku, dia juga bisa menghormati Tuhan. Maka dalam dunia kekristenan dua hal itu nggak mungkin bisa dipisahkan. Kalau yang saya pahami di kepercayaan yang lain itu bisa dipisahin.
Jadi kalau menghormati orang tua bisa saja mengabaikan perintah-perintah Tuhan, gitu loh saudara. Saking menghormati orang tuanya. Sebaliknya juga, saking menghormati Tuhannya sampai mengabaikan perintah-perintah orang tuanya. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Tapi nanti di akhir zaman situasi itu pasti ada. Alkitab, kitab Wahyu mengatakan nanti ada orang tua yang jual anak-anaknya, menyerahkannya kepada antikris. Sebaliknya ada anak-anak juga yang menyerahkan orang-orang tuanya kepada antikris. Itu nanti akan terjadi. Tapi itu nanti. Artinya memang bahwa dua hal itu akan berjalan bersama. Orang yang menghargai Tuhan pasti bisa menghargai orang tua. Orang yang bisa menghargai orang tua juga pasti bisa menghargai Tuhan. Olehnya, maaf bicara anak-anak muda, kalau Anda belum bisa menghormati orang tuamu, itu agak susah untuk diyakinkan bahwa Anda menghargai Tuhan. Penghargaan itu ada di hati ya, bukan pada sikap yang nampak di luar. Bukan. Tapi ketika Anda bisa menghormati Tuhan, Anda bisa menghormati orang tua. Dan ketika Anda bisa menghormati orang tua, berarti Anda juga bisa menghormati Tuhan. Agak susah memang untuk dijelaskan dipisahkan secara nyata begitu, agak susah. Tetapi setidaknya mari kita memahami ini saja dulu, bahwa penghargaan itu tidak mungkin berbeda antara Tuhan dan orang tua. Karena bagaimanapun Tuhan melalui orang tua akan memberkati kita sebagai anak-anak. Maka kepada anak-anak khususnya yang masih sangat muda ini, saya berpesan, belajar menghormati Tuhan, belajar menghormati orang tuamu. Gitu ya. Karena firman Tuhan berkata begitu. Kepada ayah yang sebenarnya waktu mereka ngasih ganjaran, kita menghormatinya. Lebih-lebih kepada Bapa, segala roh, ya kita harus lebih taat kepadanya, karena dia yang memberikan kepada kita hidup. Ayatnya kan bilang begitu, dia yang memberikan kepada kita hidup. Nah, ayat 10, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Maksudnya karena jangka waktunya kan hanya hidup dalam dunia, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar, dianya kan huruf besar, itu artinya Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nih perhatikan, ada ayat ini memang, tapi jangan disalah artikan. Lah itulah makanya kenapa saya itu nggak suka sama bapak saya, ibu saya, karena itu mereka menganggap mereka itu baik, padahal enggak. Saya itu diingatkan atas sebuah kejadian. Tapi ini cuma sinetron ya. Saya lupa sinetronnya apa gitu. Kayaknya sudah nggak tayang lagi di televisi. Di mana si ibu itu punya keinginan anaknya cuma satu, cowok, tinggal dengan ibunya seorang diri, jadi tinggal berdua. Nah si ibu itu terobsesi, aku kudu ndang duwe mantu gitu loh saudara. Nah si anaknya ini memang anak yang dalam cerita itu ya tidak siap untuk menikah karena kondisi intelektualnya yang agak lemot, dikasih tahu gitu kan, pekerjaan yang belum mapan juga gitu ya. Lalu dalam kondisi tertentu ibunya itu kayak jodoh-jodoh di satu cerita, di satu settingan cerita. Tapi ini sinetron apa sih nek? Bukan sinetron yang drama gitu ya, sinetron humor gitu ya, kayak mirip TOP atau preman pensiun gitu-gitu. Jadi itu sinetron kayak gitu. Sampai di satu titik tertentu, saking ibunya maksa banget kepada anaknya supaya ndang mau nikah, golek ke jodoh gitu kan, golek ke calon mantu. Tapi si anak tidak cocok gitu ya, menyebabkan anak kemudian pergi lari dari rumah. Dalam cerita itu sampai berepisode-episode si anak itu tidak pulang-pulang gitu ya, karena takut. Dasarnya kalau dalam konteks cerita sinetron itu ibunya itu galak ya, orang umum gitu ya, hampir sak kampung tuh ngerti nek mboke si anak ini, saya lupa namanya juga itu,
mbok si anak ini galak gitu ya. Nah, cerita itu tuh menyadarkan kepada saya begini loh. Kadang memang orang tua itu punya sebuah keinginan yang menurutnya baik untuk si anak, tapi belum tentu itu memang benar-benar yang dibutuhkan anak. Nah, dalam hal ini kita antara orang tua dan anak sama-sama harus belajar. Ya, sama-sama harus belajar bahwa tidak selamanya orang tua punya keinginan itu dia benar-benar baik. Nah, olehnya di sini itu belajarnya bukan belajar psikologis. Saya tidak menyalahkan psikologi, ilmu psikologi saya tidak menyalahkan. Walau di sana itu dipelajari cara membaca kejiwaan, gitu ya. Anak belajar membaca kejiwaan orang tuanya bagaimana. Ini bukan misalnya gila atau enggak loh ya. Kejiwaan itu kan bisa baca hati, baca perasaan. Orang tua juga diajari secara ilmu psikologi untuk mengerti, membaca apa toh yang sebenarnya diinginkan anak. Nah, sama-sama belajar, anak dan orang tua sama-sama belajar. Itu sampai mati loh Bapak Ibu Saudara, belajar itu. Kenapa? Karena dalam seiring berlalunya waktu, perubahan demi perubahan bisa terjadi pada seseorang. Pada pasangan juga bisa terjadi. Nah, kemudian orang tua harus mengerti. Jadi belajarnya bukan psikologi, belajarnya adalah kebenaran firman. Beberapa saya itu ya tidak bermaksud bagaimana, saya sempat kalau orang mau menikah itu kan saya bimbing pranikah ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian ketika datang kepada saya menghadap begitu, dia cerita, ya saya sih kayak feeling di hati ini kayaknya orang ini bangga banget ya. Saya sudah konseling dengan seorang psikolog untuk pernikahan kami. Saya ngerasa kayak bangga banget gitu loh. Ngerasa dalam hati saya sih. Saya nggak berani menghakimi bahwa dia menyombongkan diri, saya nggak berani. Cuma saya ngerasa caranya ngomong kok ini kayak bangga men aku sudah konseling dengan seorang psikolog. Saya itu cuma berpikir, nek yang kamu cari itu cuma seorang psikolog dan bukan hamba Tuhan, itu salah. Walau saya tidak bermaksud untuk menyalahkan caranya dia, baik saja misalnya konsultasi kepada seorang psikolog, tapi menurut saya lebih baik tanya pada hamba-hamba Tuhan yang pernikahannya bagus. Pak, hidup nikah itu gimana atau secara Kristen itu lebih baik. Alhasil yang saya lihat hari ini perceraian terjadi. Keluarga Kristen pelayanan sudah konsultasi kepada seorang psikolog, menjamin tidak kan? Walau konsultasi kepada para hamba Tuhan, para gembala misalnya begitu tentang pernikahan juga tidak menjamin. Tapi setidaknya nilai yang didapat dari seseorang itu bukan nilai berdasarkan kejiwaan saja, ilmu kejiwaan, psikologi, bukan. Tapi yang didapatkan dari orang itu adalah kebenaran yang sudah dihidupi oleh mereka. Beda kan Bapak Ibu Saudara? Psikolog itu kan hanya ilmunya. Walaupun mungkin ya rumah tangga si seorang psikolog ini bagus juga gitu ya. Tapi kan dia cuma ilmu kejiwaan. Sementara keluarga rumah tangga itu yang bangun Tuhan sendiri gitu loh. Nah, kadang-kadang ini yang terjadi pada seseorang. Dia rasa bukan kebenaran yang dia kejar, tetapi kebaikan yang dia kejar. Nah, maaf kata, kalau yang dikejar itu cuma apa yang dianggap baik dan bukan yang benar, itu nanti pasti terjadi masalah di kemudian hari. Dan jangan pernah menyimpulkan semuanya berdasarkan apa yang dirasa manusia. Ya sudahlah, yang penting kan bahagia. Tunggu dulu, kalau kebahagiaan yang didapat oleh seseorang ternyata bukan karena dia menjalankan kebenaran, saya pastikan jalannya pasti salah. Memang dia bahagia secara manusia, tapi secara roh dia akan tersesat dan binasa. Maukah hidup dalam kebinasaan? Itu pertanyaan yang harus digali lebih dalam. Bukan sekedar bahagia di dunia. Bahagia di dunia nggak masuk surga ya percuma.
Kita Kristen itu kan bukan nyari kebahagiaan duniawi, katakan amin. Kita jadi Kristen percaya Yesus karena dialah satu-satunya juru selamat. Jangan salah. Saya kalau di bagian ini kan selalu ngomong begitu. Maksudnya apa? Ngapain sih kita jadi orang Kristen? Karena kita pasti, kita percaya, yakin bahwa juru selamatnya itu di dalam Yesus. Nah kalau bukan itu yang kita kejar, maaf gitu bahasa kasar mungkin. Ya ngapain jadi Kristen kan gitu kan? Karena bahagia punya banyak cara di luar sana, tapi kebenaran cuma ada satu, di dalam Yesus Kristus, gitu kan? Makanya kita jadi Kristen, kita percaya Yesus karena jalannya cuma itu, nggak ada yang lain. Nah kadang-kadang itu terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, perhatikan, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan. Jadi sekali lagi, Tuhan punya blessing kepada kita melalui orang tua. Nah orang tua yang jadi pipa itu tadi kadang-kadang juga keliru karena mereka manusia. Tapi ingat, apapun situasi, kondisi, keadaan yang terjadi, semuanya diizinkan Tuhan terjadi untuk kebaikan. Jadi semuanya itu demi kebaikan. Waktu orang tua hajar, pukul, cambuk, perhatikan, kita harus punya nilai hati yang benar bahwa itu aku terima supaya aku jadi orang baik. Kebaikan dalam standar firman Tuhan itu adalah kebenaran, bukan sekedar baik yang kata kita baik, gitu kan? Tapi nggak benar, itu loh saudara. Kebaikan yang disebutkan dalam Alkitab berstandar kebenaran. Jadi kemarin kan kita belajar tadi yang di bagian akhir, supaya anak itu hidupnya benar, ya dalam konteks kita tema tahun ini ya supaya kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka bapak pasti akan menghajar anaknya, kan gitu. Nah sama dengan yang ini, supaya hidup kita benar, supaya hidup kita baik, baik sesuai kacamata Tuhan loh ya, bukan baik sesuai kacamata kita, bukan. Itu adalah ya ini, kadang-kadang gitu kan, mereka ayah kita, orang tua kita mendidik kita dalam waktu yang pendek, apa yang mereka anggap baik. Jadi memang tidak pernah orang tua itu punya anggapan buruk atau memang punya rancangan buruk kepada anak-anaknya. Itu harus diyakini oleh setiap kita anak-anak. Jadi maksudnya gini loh Bapak Ibu, panjenengan yang sudah sepuh pun kan pernah punya orang tua kan, itu sudah pelajaran lama sekali, tapi ini cuma mengingatkan. Neng kalau ada yang belum, ya ayo sama-sama. Maksudnya gini, mungkinkah kita ini masih punya anggapan terhadap orang tua kandung kita bahwa mereka itu jahat sama kita? Mungkinkah? Saya nggak tahu. Tapi sekiranya panjenengan yang sekarang ini sudah tidak ada orang tuanya, anak-anak jenengan juga sudah sepuh gitu ya, orang tuanya sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Tapi kalau anggapan itu pernah ada dan belum dibereskan, saya sarankan Anda beresin di hadapan Tuhan. Karena bagaimanapun cara tadi yang saya katakan tadi, cara orang tua, bapakku sangar, mbokku cerewet, it's okay. Waktu mereka sangar, mereka cerewet, itu demi kebaikan kita. Yang setuju katakan amin. Berdasarkan firman Tuhan ini, kita mesti belajar. Mereka nggak mungkin punya rancangan jahat sama kita. Cuma carane buat kita mungkin tidak cocok. Tapi itu bukan urusan kita sebagai anak. Urusan kita kalau kita merasa memang itu nggak cocok, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku kok ngerasa kayaknya nggak cocok ya Tuhan. Didikan orang tuaku, cara orang tuaku, cara ibuku, kok kayaknya aku nggak cocok Tuhan. Tuhan tolong, kalau aku yang salah, buat aku bisa menerima kondisi dan keadaan ini. Tapi kalau memang aku yang benar di hadapan Tuhan, orang tuaku yang salah, tolong benerin orang tuaku. Itu selesai. Nah, yang membuat tidak selesai adalah di sini masih nuntut lebih banyak dari yang seharusnya. Nah, makanya semua kita kan anak ya. Di posisi kita sekarang ini kita semua juga pernah anak walaupun orang tua kita sudah tidak ada. Nah, itu
kalau nggak terbereskan bahaya. Itu namanya kutuk masa lalu yang belum diberesin. Makanya saya sarankan Bapak Ibu Saudara beresin, gitu ya, di hadapan Tuhan, beresin supaya apa? Kita bebas dari kutuk masa lalu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu orang tua kita mendidik kita, Tuhan punya peran di sana. Dia menghajar kita itu untuk kebaikan. Jadi semua yang terjadi itu untuk kebaikan. Kasih tahu kanan kiri, katakan semua yang terjadi untuk kebaikan. Amin. Anak-anak yang sekarang ini masih punya orang tua komplit, atau mungkin juga tinggal satu juga nggak apa-apa. Tapi percayalah, itu demi kebaikan. Itu demi kebaikan. Nah, orang tua, mari kita sama-sama belajar menerapkan kebenaran, bukan kebaikan saja. Kebaikan bukan versi kita, maksudnya gitu. Kebaikannya harus versi Tuhan. Menurut Tuhan yang baik buat anak saya gimana? Gitu loh saudara. Nah, kita yang menerapkannya sebagai orang tua. Memang kita mesti belajar. Saya juga tetap belajar. Versi Tuhan yang baik buat anak saya gimana? Ya. Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Mana pernah ada anak diajar, dipukul terus guyu ngakak malah asik pak, itu pukul terus pak, gitu kan. Jangan-jangan ini otaknya sudah harus diperiksakan gitu kan. Nggak ada. Waktu dimarahin das gitu kan nangis gitu kan, dipukul das gitu ya nangis. Tapi kemudian, nah ini ayatnya yang paling penting di situ. Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sama-sama. Misalnya ada pukulan dari orang tua. Orang tua memukul harus menghasilkan buah kebenaran. Anak yang dipukul juga harus menghasilkan buah kebenaran. Nah, kalau prinsip rohaninya adalah waktu ganjaran itu diberikan oleh Tuhan, memang pertama itu terjadi mungkin mendatangkan duka cita. Ayatnya kan bilang begitu, mungkin mendatangkan duka cita. Tapi sesungguhnya yang diharapkan dari ganjaran itu adalah buah kebenarannya. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita terhadap ganjaran, bagaimana respon kita terhadap pukulan, cambukan, hajaran, itu adalah respon di mana kita harus bisa menghasilkan buah kebenaran, bukan balas dendam atau kemarahan. Nggak boleh. Kita sebagai yang menerima ganjaran itu harus ngerti maksud dari ganjaran adalah supaya menghasilkan buah kebenaran. Kalau aku diganjar berarti ada buah kebenaran yang harus aku munculkan. Bahasa lainnya, kalau aku diganjar berarti Tuhan dapati aku belum menghasilkan buah kebenaran, maka aku terima ganjaran. Kalau begitu, apa yang bahasa sederhananya buat kita bagaimana kalau kita nerima ganjaran? Bertobat. Kasih tahu kanan kiri, katakan bertobat. Bukan justru membangun alibi Bapak Ibu Saudara, bikin alasan, loh saya kan begini. Stop dulu. Itu membuat kita jadi nggak sadar bahwa kita harus bertobat. Karena waktu ganjaran diberikan, diharapkan menghasilkan buah kebenaran. Saya jadi teringat kisah Yesus yang mengutuk pohon ara yang tidak berbuah pada musimnya. Di Injil lain, Injil apa saya lupa, yang mencatatnya itu. Jadi Yesus bersama dengan muridnya lewat, pengen makan dari pohon itu, tapi itu belum musim berbuah, gitu kan. Lalu kata firman Tuhan berkata dengan jelas, kemudian Yesus, mulai hari ini engkau enggak akan berbuah sama sekali. Lanjut perjalanan, balik dari perjalanan pelayanan, besok pohon itu sudah kering. Enggak pada musimnya loh. Sebenarnya kalau bahasa manusia, sapa to jane sing salah? Ini bahasa orang umum. Sapa to sing salah? Lah orang usum duren kok golek wah duren ora enek gitu kan. Nah, nek usum duren teko terus gitu kan saudara ya. Kalau nggak musimnya buah, mau cari buahnya ya nggak dapat, nggak ada, kecuali di supermarket.
Hampir selalu ada itu buah. Nggak tahu dapatannya dari mana. Tapi namanya buah, berbuah pada musimnya. Kalau nggak lagi musim, ya nggak ada buahnya. Itu kan wajar, itu kan logis. Tapi itulah kebenaran yang Yesus sedang ajarkan kepada murid-muridnya. Hidupmu itu harus berbuah terus menerus, gitu kan? Walau bahasanya Mazmur kan berbuah pada musimnya, gitu kan? Berhasil, dijadikannya berhasil, berbuah pada musimnya. Bahasanya Yeremia juga begitu, berbuah pada musimnya. Tapi di bagian lain Yohanes juga mencatat, buahmu itu tetap berbuah, tetap berbuah, tetap berbuah. Buahmu itu tetap. Jangan kadang berbuah terus kadang tidak berbuah, tidak bisa. Nah, bahasa itu konteksnya lain-lain. Tapi prinsipnya adalah Tuhan ngajarin kita untuk terus berbuah. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menghasilkan buah kebenaran. Jadi yang Tuhan mau buat kita, waktu ganjaran diberikan, yuk sadar, ini berarti aku belum berbuah nih. Makanya aku diganjar sama Tuhan, dihajar sama Tuhan. Waduh, apa ya? Nah, periksa dalam, apa sih Tuhan yang belum berbuah dalam hidupku? Tuhan kasih tahu. Introspeksi diri, tidak membangun alasan kepada orang lain, atau malah justru menyalahkan kondisi keadaan di sekitar kita, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Salah. Waktu dihajar, dipukul, Tuhan bicara, kamu harus menghasilkan buah kebenaran. Makanya diganjar, makanya dihajar, makanya disesah, kemarin bahasanya kan gitu. Makanya dicambuk, makanya ada bencana. Gitu kan Bapak Ibu Saudara. Ini saya rotok nyimpang sedikit. Saya dapat ini dalam hati Bapak Ibu Saudara, perenungan dalam hati dengan situasi yang terjadi di sekitar kita. Bersyukur hari ini kita tidak dalam kondisi di mana tergenang air. Tidak bermaksud menyalahkan, tidak. Tapi lihat situasi dan kondisinya. Bukankah ini sebenarnya sedang masuk pada masa-masa di mana mungkin, saya masih pakai kata mungkin karena saya bukan Tuhan. Dan semua juga bisa berubah. Tapi mungkin ini kondisi dan keadaan di mana bangsa-bangsa berkata bahwa krisis sedang dimulai 2023 gitu kan. Walau kita tetap percaya di dalam Yesus, kita semua tetap akan menikmati kebaikannya. Amin. Tapi perhatikan, kalau tidak ada panas, panen bisa jadi gagal. Kemarin saya baru saja ngomong dengan teman pendeta panen jagung. Wah, panen jagung bener, wah musim udan. Ojo kok pari to Pak, aku ki bar panen jagung, mergo ora ana panas, jamur. Jagungnya jamur. Jadi beras akan jadi terus naik harganya dan mungkin keadaannya langka. Jadi bahan pangan kita mungkin akan menjadi kesulitan. Ini dalam perenungan saya saja karena situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Daerah penghasil sayuran kalau curah hujannya terlalu tinggi juga pasti mengalami pembusukan. Sehingga harga sayuran dan teman-teman yang lainnya juga akan terus mengalami kenaikan dan kelangkaan, ketersediaan. Bukankah itu artinya mungkin akan terjadi krisis? Bukankah itu artinya mungkin harga beras bisa melambung tinggi, lombok sayur melambung tinggi? Belum lagi ditambah situasi di mana orang tidak bisa kerja di daerah-daerah genangan air, listrik mati, orang ke kantor nggak mungkin karena kantornya juga tutup. Saudara bisa renungkan itu, bagaimana Tuhan mau bicara sama kita semua. Mau tetap santai sebagai orang Kristen, mau tetap nggak mau dihajar, karena anak itu pasti dihajar, gitu kan saudara. Hari ini kita bersyukur kondisinya masih baik, tapi bukan berarti akan aman-aman saja. Kalau memang ada hal-hal yang Tuhan pengen buah kebenaran itu muncul, ya pasti akan hajar. Saya nggak mau ngomong bahwa tempat-tempat itu mengalami hajaran, bukan. Tapi lihat situasinya nih. Kalau kondisinya kayak begini terus, hari ini bersyukur panas seharian. Tapi coba bayangkan, karena daerah waduk sana ternyata masih hujan, sehingga pintu waduk masih harus dibuka. Karena pintu waduk dibuka, maka genangan airnya masih terus akan ada di daerah-daerah tertentu.
Dan kalau Solo genang Jawa Timur pasti, karena tahun yang berapa itu kan itu terjadi. Hampir sepanjang jalur Bengawan Solo semuanya tergenang air. Maksudnya adalah begini loh Bapak Ibu Saudara, kita mesti siap. Kalau itu jadi hajaran buat kita, kalau itu jadi teguran buat kita, kalau itu jadi Tuhan ngomong sesuatu buat kita, hasilkan buah kebenaran yuk nak, gitu loh. Ayo sama-sama kita sadar dan kita bertobat. Kita hasilkan buah kebenaran kita di hadapan Tuhan, amin. Jadi supaya ya pada saatnya memang waktunya Tuhan sudah sampai, gitu ya, semuanya selesai, Tuhan datang jemput semua yang percaya sungguh-sungguh kepadanya, ya kita masuk dalam rencana itu, kita masuk dalam Tuhan waktu Tuhan itu. Jadi tidak bisa lagi Bapak Ibu Saudara kita mau berpikir nggak apa-apa, aku nggak mengalami itu semua, gitu kan, daerahku nggak kebanjiran, gitu kan, nggak ngalami longsor, gitu kan, nggak ngalami timbunan muntahan gunung berapi. Kita nggak bisa ngomong itu sekarang, karena apa saja bisa Tuhan kerjakan kalau memang benar-benar kepaksa. Makanya dari sejak awal saya sampaikan, yuk Bapak Ibu Saudara, selain kita jaga hidup kita juga, ayo jaga kota ini supaya benar-benar bertobat kota ini. Tapi kita gerejanya juga harus bertobat duluan, kan nggak mungkin ngajak kota ini bertobat kita nggak pernah bertobat. Nah maksud saya, ayo sadar yuk, sama-sama kita sadar. Jangan hanya karena kita nggak ngalami kondisi yang saya ceritakan tadi kemudian kita berkata santai aja lah, gitu kan, masih seperti yang kemarin-kemarin, gitu kan. Saya ajak tidak seperti itu, saya dorong tidak seperti itu, bahwa ayo lebih sungguh-sungguh, lebih siap, lebih memantapkan diri, lebih giat dalam pekerjaan Tuhan, katakan amin. Lebih giat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata kalimat yang harus kita selalu renungkan, nek aku iki ra mangkat kira-kira dosa ora. Itu selalu pertanyaan yang Anda harus kita punya ketika kita mau melakukan sesuatu. Nek iki ora tak kerjake dosa ora. Terhadap apa saja. Atau sebaliknya, kalau ini aku lakukan, ini pelanggaran enggak nih? Atau ini kebaikan? Harus dengan pertanyaan itu. Sebab jika tidak, kita akan menganggap semuanya jadi biasa. Padahal mungkin salah. Padahal mungkin itu sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Dan nanti pada titik tertentu ganjaran. Kalau hari ini nggak diganjar sama Tuhan, jangan-jangan malah kita sudah nggak dianggap anak loh. Wah itu kita harus nangis tuh. Harusnya, wah aku nggak biasa tuh. Jangan berbahasa begini. Yang kadang salah dalam diri orang percaya. Puji Tuhan, aku diberkati Tuhan. Tuhan melimpahkan berkat kasih karunia-Nya kepadaku. Padahal sebenarnya kita sedang salah tuh. Cuma kita kok nggak dihajar ya kalau salah. Wah jangan-jangan sudah nggak dianggap sebagai anak. Jadi jangan mengukur sesuatu itu dengan hanya karena kita masih diberkati Tuhan versi kita. Kebaikan barangkali versi kita, bukan blessing. Kalau kita sudah tidak dapat blessing dari Tuhan, sebenarnya itu pertanyaan, masihkah aku ini anaknya atau bukan? Kalau cuma sekedar berkat yang kita anggap sebagai berkat, bukan blessing, nah itu harus dipertanyakan. Maka Bapak Ibu Saudara harus lebih jeli memahami, mengerti segala kondisi situasi keadaan. Tidak memang selalu sesuai dengan keinginan hati, tapi firman Tuhan berkata, pasti itu demi kebaikan kita. Amin. Kita tunduk kepala. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
yang sama-sama mengasihi Tuhan, katakan sama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, Yesus, dengan segenap jiwaku. Mari yang sungguh-sungguh mengasihi, katakan, aku mengasihi. Biar ini tidak sekedar menjadi lagu, melainkan ungkapan hati kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari berkata-katalah kepada diri kita sendiri, kepada hati kita. Sudahkah hari ini aku menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan? Aku menjadi orang yang taat kepada Tuhan, bukan sekedar karena kita sudah rajin ibadah pada hari ibadah raya kita, tapi sudahkah aku sebagai orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, menjalankan tanggung jawabku di hadapan Tuhan dengan maksimal? Atau mungkin kadang-kadang aku nggak melakukannya karena situasi kondisi yang aku anggap nggak apa-apa, biasa. Saudara, saya ajak kita sadar, itu bukan lagi situasi yang biasa untuk hari-hari ini. Itu adalah sebuah situasi yang ingin membawa kita pada sebuah ketidakbenaran pada ujungnya. Walau hari ini mungkin kita nggak ngerasain itu, tapi pada akhirnya itu akan membawa pada ketidakbenaran atas hidup kita. Olehnya jangan biarkan itu berlarut-larut. Putuskan sekarang, kalau aku mengasihi Engkau Tuhan, kalau kita mengasihi Yesus, maka setiap firman Tuhan kita lakukan seperti nyanyian ini. Maka jadikan pujian ini, lagu ini sebagai ungkapan hati kita. Gak sekedar menyanyikan karena hafal dan biasa, tapi sungguh-sungguh itu sebuah pemaknaan dari dasar hati kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dengan segala hormat, Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh rindu mau menyenangkan hati Tuhan, mari naikkan pujian ini sambil kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Lagi ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, hanyalah untuk menyenangkan hati.
Tuhan, disembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik ya Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Haleluya. Tuhan, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, haleluya. Haleluya. Menyenangkan-Mu senang. Mari sungguh-sungguh setiap kita yang mau menyenangkan hati Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama dengan iman-Mu, kami rindu mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami gak mau hidup sama seperti yang lalu. Kami mau sungguh-sungguh hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Olehnya kami mau dan kami siap Tuhan, dididik oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan sendiri, menjadi pribadi-pribadi yang siap Tuhan menghadapi segala tantangan apapun. Karena kami tahu kami ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, menyenangkan-Mu. Haleluya. Itu kerinduan kami, menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan kami ya Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Biarlah setiap hati yang hari ini telah mendengar firman-Mu ya Tuhan, benar-benar mengerti dan memahaminya dan melakukannya dalam setiap perjalanan hidup kami. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, biar kami terus Tuhan, kami menjalankan firman-Mu. Kami akan siap menjadi pribadi yang Tuhan didik, Tuhan ajar. Bahkan kami siap menerima pukulan, cambukan, sesahan, hajaran, karena kami tahu Tuhan sayang dan Tuhan ingin membawa hidup kami pada sebuah kebaikan dan kebenaran. Olehnya Tuhan tolong kami, Tuhan didik kami, Tuhan ajar kami, supaya kami bisa dengan lebih sungguh-sungguh lagi hidup dalam apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala apa yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Meteraikan setiap firman-Mu di setiap hati kami semua, dan darah Yesus Kristus akan memeteraikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan ini kami mengucap syukur untuk segala kebenaran firman, dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami memperahaskannya. Haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk.